memberikan kita keselamatan sampai hari ini masih bisa bertemu, alhamdulillah. Dan kita bisa lanjut ya ke karena materi kita menurut saya tadi sudah cukup ya, sampai di substansinya, sampai teman-teman mengenal bagaimana mengkaitkan agenda permasalahan dengan agenda 3, kemudian kegiatan dengan agenda 3. Sekarang tinggal kita mengambil waktu kesempatan yang ada ini untuk melihat kira-kira teman-teman punya permasalahan seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa. Ya, oke, siapa nih yang mau mengawali? Izin Ibu melanjutkan yang tadi Ibu, sampai fishbone. Oh ya, tadi. Oke, silahkan. Analisis fishbone, metode man mesin lingkungan. Oke. Ya, ini sudah masuk di akal dibanding yang tadi, ya? Siap Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi yang tadi itu agak semrawut ya, agak ada ekonomi lah, bla bla bla, seperti itu. Selanjutnya bisa kita turun melihat kegagasannya. Isu prioritas. Isu prioritas, di bawah isu prioritas, oke. Kurangnya, oke, meningkatkan ya. Judul organisasi meningkatkan kesadaran siswa, landasan kegiatan. Ya, saya sebenarnya membutuhkan yang penyebab masalah dan gagasan. Di mana ya? Setelah landasan kegiatan. Rancangan kegiatan. Ibu, ada yang mau saya tanyakan Ibu untuk landasan kegiatan Ibu. Itu sebenarnya mau saya tambahkan di D, itu terpenuhnya standar atau daftar periksa yang semuanya harus dipenuhi sekolah untuk dapat melakukan pembelajaran tatap muka, dapat menjadi penyelesaian 3 masalah yang lain, yang salah satunya adalah penetapan protokol kesehatan 3M di sekolah. Kalau saya lebih masuk ke yang tadi tupoksi Bapak ya, kan tupoksi Bapak tadi yang kena ya? Ya. Tupoksi itu aja sudah kena, bahwa di tupoksi itu Bapak mana ya? Ini mana tupoksinya yang Bapak bilang berkaitan dengan itu? Ini ya? Ini Pak. Olahraga. Kesehatan. Oke. Nah, ini olahraga kan? Dari siap, Ibu. Pendidikan jasmani dan olahraga. Oke, tidak masalah. Yang penting itu sudah. Oke, kemudian ini aja sudah cukup Pak, yang kesehatan punyanya guru Penjas ya? Siap Ibu. Oke. Selanjutnya tadi dari fishbone itu kan Bapak punya man, money, method, material, method. Jadi penyebab permasalahannya satu, yaitu dari sumber daya manusia, misalnya orang-orang ya. Tapi sudahlah, kita turun aja sampai sini. Kegiatannya berarti tadi kegiatannya apa saja Pak? Bisa saya lihat? Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja mengenai kegiatan aktualisasi protokol kesehatan 3M. Jadi begini, kalau mau lihat cara kerja yang betul, sebenarnya mau lihat tahapan-tahapan yang betul adalah satu, pada saat Bapak membuat fishbone itu kan ada tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya itu merupakan penyebab permasalahan. Ya. Jadi ada penyebab permasalahan sumber daya manusia. Itu penyebab permasalahannya. Kalau dari sumber daya manusia apa? Tidak adanya, apa sih yang Bapak tulis di situ? Penyebabnya kurangnya kesadaran individu dan kesadaran tentang protokol kesehatan 3M. Kurangnya kesadaran individu, ini gagasannya Bapak mau seperti apa? Bapak mau apakan mereka?
melakukan Memberikan apa? sosialisasi, Bu. Oke, berarti untuk penyebab permasalahannya kurangnya kesadaran individu, maka gagasannya sosialisasi. Kemudian tidak adanya sosialisasi, no. Metode ini bukan tidak adanya sosialisasi itu bukan penyebab masalah. Tidak adanya sosialisasi itu akibat. Pokoknya Juga, tidak adanya sosialisasi ini bukan penyebab masalah. Yang ini tidak adanya sosialisasi akibat karena tidak adanya sosialisasi, akibat dari tidak adanya sosialisasi, maka ada masalah. Pemahaman. Jadi sudah betul tadi kurangnya kesadaran individu, satu. Tapi kalau persoalan ini nantilah diperbaiki sama coachnya, karena tadi kan Bapak bikin ini juga bukan karena paham, begitu ya? Ya, bisa. Nah, ya, jadi kalau Bapak kalau bikin apa namanya ini, fishbone ini tidak paham, mending kita bikin Pak kayak mind map misalnya. Kalau mind map itu kan di tengah saja langsung penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah permasalahannya. Tunggu dulu Pak, ini permasalahannya Bapak penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah yang tadi? Siap. Bukannya kurangnya kesadaran siswa? Ya, kurangnya kesadaran siswa itu kan menjadi penyebab penyebaran. Ya, makanya itu. Jadi jangan menjadi. Kalau isunya kurangnya kesadaran siswa, maka yang masuk ke kepala ikan itu kurangnya kesadaran siswa, begitu berarti. Siap. Iya, permasalahannya kan. Nah, jadi kurangnya kesadaran siswa. Jadi bukan penyebaran COVID. Di sekolahnya Bapak sudah ada penyebaran, belum kan? Belum. Ya, jadi tidak ada, bukan itu. Maka kalau kita mau, berarti ini betul-betul teman-teman semua belum dipahamkan dengan alat analisis ya waktu lalu ya? Belum, Ibu. Oke, ya. Jadi kalau saya nggak usahlah pakai fishbone misalnya nih ya, pakai causal map atau kalau tidak causal map, mind mapping. Jadi mind mapping itu sama dengan ini. Jadi isunya di tengah berarti kurangnya kesadaran siswa terhadap protokol kesehatan, misalnya ya. Kemudian penyebabnya, apa penyebab sampai kurang kesadaran siswa? Dicari cari penyebab masalah itu. Apa penyebabnya? Berarti satu, kurangnya kesadaran berarti kurangnya tidak adanya pemahaman. Ya, berarti kurangnya pemahaman. Satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman ini gagasannya apa? Berarti sosialisasi. Nah, kemudian kedua, kenapa kurang kesadaran siswa? Atau jangan Bapak isunya kurangnya kesadaran siswa. Kurangnya pelaksanaan 3M. Kurangnya pelaksanaan protokol 3M. Berarti ada yang tidak pakai masker, ada yang tidak cuci tangan, ada yang berdempet-dempetan, begitu. Nanti salah satunya kesadarannya yang akan kita selesaikan, begitu. Ya, jadi bukannya kurang kesadaran, kurangnya pelaksanaan atau belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan, begitu. Ya, dicatat saja. Jadi nanti juga Bapak konsultasi ke coachnya. Penyebab itu menjadi inti dari kegiatan, Ibu. Penyebab permasalahan itu akan dicarikan gagasannya. Yang gagasan itulah yang merupakan inti dari kegiatan. Siap. Jadi kegiatan itu wujud dari gagasan. Siap. Gagasan secara satuan-satuan ya, dari penyebab-penyebab begitu. Lain dengan ya, definisi gagasan yang di atas tabel. Yang di atas tabel kan ada isu utama, kemudian ada gagasan. Ya, itu gagasan utamanya. Misalnya rendahnya berarti meningkatkan. Tapi kalau gagasan dari penyelesaian penyebab permasalahan, jadi tadi kurangnya atau belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah misalnya, ya. Kemudian apa gagasan? Apa penyebabnya? Penyebabnya satu, kurangnya pemahaman, ya.
kurangnya pemahaman. 2, kurangnya tidak adanya, kan belum optimal pelaksanaan protokol, berarti ada yang tidak cuci tangan kan? Siap, Ibu. Berarti tidak tersedianya alat cuci tangan, Siap. sarana. Kemudian ketiga, apalagi? Tidak adanya edukasi melalui informasi, begitu aja. Jadi kegiatannya bisa yang pertama, saya lihat dulu kegiatan tadi, Bapak punya kegiatan. Nah, ini pertama kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, nggak bisa. Jadi pertama ini persiapan kegiatan aktualisasi. Nanti teman-teman semua bisa sesuaikan. Kenapa persiapan kegiatan aktualisasi? Karena Bapak kegiatannya kan kurang. Sedangkan kegiatan itu harus lebih dari 3, berarti 4. Nah, kegiatannya Bapak ini kan satu membuat sarana, satu sosialisasi, yang satu membuat media informasi. Berarti baru 3 kan Pak? Supaya bisa 4, maka tambahkanlah 1, melakukan persiapan kegiatan aktualisasi. Sudah Bapak tulis? Siap, sudah Ibu. Oke. Tahapannya 1, bertemu mentor atau konsultasi mentor. Tahap 2, nanti kita carikan lagi. Kemudian kegiatan kedua itu Bapak membuat media informasi, pamflet atau spanduk atau lembaran-lembaran apa, itu kan juga ada tahap-tahapannya, mencari merancang dan seterusnya. Kegiatan ketiga melakukan sosialisasi. Kegiatan keempat membuat sarana, misalnya seperti itu. Saya juga belum tahu nanti Bapak coachnya seperti apa maunya. Tapi kalau saya bisa masih memberi gambaran kepada Bapak dan untuk semua teman, seperti itu gambarannya. Kegiatan itu bentuknya itu, sehingga ada tahapan-tahapan yang lebih kecil lagi di dalamnya. Bertemu mentor itu salah satu tahapan kegiatan. Nah, kegiatan yang sudah Bapak buat ini, coba turun lagi Pak, saya lihat kegiatan berikutnya, kegiatan kedua. Menyiapkan banner tentang penerapan. Oke, nah ini bisa jadi menyiapkan media informasi. Nanti media informasi bisa Bapak banyak, kalau mau banner, mau apa lagi, yang lain-lain. Nah, tapi kalau cuma mau banner ya satu inilah oke, ya. Menyiapkan bahan referensi, mendesain, mencetak, oke. Kemudian 3, sosialisasi tentang protokol, oke, ini boleh. Kemudian menyiapkan bahan referensi, konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Ini konsultasi dengan mentor ini sudah di awal saja sekaligus. Kalaupun ada pengulangan sudah tidak masuk lagi di sini. Biasanya begitu, ada yang coach dan mentor tidak mau di sininya ada. Tapi nanti Bapak konsultasi juga dengan coach Bapak, ya. Nah, ini mau melakukan sosialisasi, oke. Ya, bisa turun lagi Pak. Membuat sarana cuci tangan, oke. Kemudian di bawah simulasi penerapan protokol, oke, boleh simulasi silahkan. Evaluasi kegiatan. Biasanya kalau sudah sampai 6, enggak lagi lah evaluasi kegiatan. Karena kan Bapak belum optimalnya, mengoptimalkan itu kan di simulasi ini saja sebenarnya sudah kelihatan mereka paham atau tidak, seperti itu. Jadi pada saat simulasi ini sebelumnya Bapak foto atau buktikan bahwa mereka belum menginikan protokol kesehatan gitu. Jadi tapi masih perlu dikonsultasi dengan coach Pak, jangan sampai maksudnya ini hanya meringankan saja Bapak bahwa sudah ada gambaran seperti ini, nanti tinggal konsultasi dengan coach. Bapak coachnya siapa? Ibu Agustina. Ibu Agustina ini, oh ya bagus. Oke, teman-teman, jadi nanti yang sekarang untuk Pak Doni, yang Pak Doni akan kaitkan dengan agenda 3 adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat tadi Pak. Siap. Kegiatan 1 sampai 4. Nah, sekarang coba Bapak rancang, coba Bapak buktikan ke saya, kira-kira kegiatan mana yang Bapak mau contohkan yang terkait dengan agenda 3. Agenda 3. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman boleh terkait satu saja, WOG saja, ASN saja, manajemen atau pelayan publik. Malah lebih bagus juga kalau terkait ke semuanya. Artinya kita lebih tajam melihat. Tapi kalau kita tidak mampu melihat ketiganya, ya 1, 2 bolehlah, terserah. Ya, silahkan.
Silakan Pak Doni mungkin bisa menggambarkan dulu ke saya kira-kira seperti apa keterkaitannya. Membuat janji, menghadap mentor dan menyampaikan kegiatan Bukan tahapannya Pak, yang kegiatannya. Kegiatan WOG adalah persiapan Ibu, dari persiapan dan di mana di dalamnya ada tahapan-tahapan, yaitu konsultasi dengan Pak Doni, ya Pak Doni, ya tapi. Jadi Pak Doni nanti menjelaskan, kan nanti ujian tuh biasanya ditanyakan kegiatan, coba dijelaskan kegiatan mana yang bisa Anda jelaskan untuk mengaitkan dengan agenda 3. Biasanya diminta contoh. Kalau tidak diminta contoh kepada kalian, berarti penguji yang akan nunjuk. Oh, coba kegiatan 2 kalian kaitkan dengan agenda 3, seperti itu. Jadi kalau disuruh pilih ya kalian sudah siap satu kegiatan yang kalian mau kaitkan dengan agenda 3. Atau kuasai semua, karena nanti akan ditanyakan oleh penguji random misalnya. Nah, maka kalian harus siap, misalnya begini, untuk sosialisasi tentang prokes 3M Pak, merupakan kegiatan yang terkait dengan agenda 3, yaitu misalnya WOG di mana bla bla bla, dengan manajemen ASN bla bla bla, pelayanan publik bla bla bla, seperti itu. Kalau mampu menjelaskan ketiganya. Kalau tidak ya 1-2 saja terserah. Silakan Pak Doni langsung bisa di ini. di sini Bu, sosiali tentang protokol kesehatan 3M, di mana di situ terhubung dengan agenda 3 WOG adalah pelayanan publik, di mana kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya. Dan di situ terdapat dari sosialisasi adalah kerjasama dan manajemen ASN, yaitu menjadi pelayan publik. Kurang belajar ini. Wow. Ya, nggak apa-apa, nanti di apa ya, diperdalam lagi, nggak masalah. Makanya makanya saya ajak untuk di ini kan supaya terasa sensasinya bahwa ya Bu ya saya harus lebih perdalam lagi ya. Jadi nggak masalah. Tapi yang pasti misalnya sosialisasi tentang prokes 3M terkait dengan ini untuk semua ya, terkait dengan agenda 3 yaitu WOG, di mana dalam sosialisasi tersebut kami coba menguatkan antara harus berkoordinasi ini dengan siapa saja, misalnya dengan masyarakat, kemudian siswa, pihak-pihak terkait di sekolah. Kemudian kami pun agar membuat ini lebih sosialisasi ini lebih baik lagi, optimal, maka kami berusaha mengundang misalnya pihak puskesmas untuk memberikan gambaran-gambaran gitu. Itu kan ada unsur koordinasi kolaborasinya. Kemudian terkait dengan manajemen ASN, di mana dengan adanya sosialisasi ini maka kompetensi dari kami aparatur sipil negara khususnya guru akan lebih meningkat terhadap pemahaman ini kesehatan yang akan membuat pembelajaran semakin bagus. Kemudian terkait juga dengan pelayanan publik, yaitu kami dengan sosialisasi ini berarti sudah memberikan pelayanan yang lebih kepada anak didik untuk membuat anak didik dan keluarganya mendapatkan kesehatan dan Oke? Demikian ya untuk semua teman-teman. Itu untuk kegiatannya. Tapi kemudian Pak Doni nanti juga di permasalahannya juga harus bisa dikaitkan kan. Nah, jadi tadi belum optimalnya pelaksanaan prokes ya di sekolah itu terkait dengan agenda 3 yaitu gitu ya. Siap. Oke, enggak masalah. Nanti kan juga ketemu coachnya. Yang pasti sudah tergambar. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya kita coba dengarkan Ibu, dari teman yang lain. Bu. Silahkan. Ya. Ibu masih bingung antara gagasan dengan yang mana gagasan, yang mana kegiatan itu, Bu. Boleh saya share, Bu? Oke. Gagasan dan kegiatan, ya silakan share. Jadi gagasan dan kegiatan, yang awal gagasan itu kan maksudnya ide kita mau menjadikan solusi. Kalau tidak gagasan, solusi lah. Jadi solusi dari penyebab permasalahan tersebut. Ini, Bu. Begitu. Ini apakah kegiatannya ini yang melakukan konsultasi dengan mentor atau gagasannya, Bu? Begini, Dek. Jadi untuk semua ya, untuk semua. Kan ada penyebab permasalahan. Nah, penyebab permasalahan itu kan
Ada Iya. umpamanya ada 4. Berarti dari kurangnya komunikasi, itu kan penyebab permasalahan. Iya, Abe Bu. bisa lihat ke atas nomor satunya, ya. Penyebab permasalahan 1 kan kurangnya komunikasi, ya. Berarti apa gagasan Anda untuk menjadikan solusi ini, kurangnya komunikasi? Berarti melakukan konsultasi, Konsultasi. gitu ya. Nah, Ya, Bu. oke. Ini masih berupa gagasan, belum dituangkan ke dalam kegiatan. Kalau sudah dituangkan dalam kegiatan, berarti kalau saya melakukan konsultasi, berarti yang saya akan lakukan adalah kegiatannya apa? Konsultasi dengan mentor. Konsultasi, seperti itu. Oh, Bukan dengan konsultasi. mentor, konsultasi. Kalau memang ini dengan mentor ya berarti Oh, dengan bukan di mentor ya. tahapnya itu, Bu ya, masih di kegiatan. Iya, jadi ini masih gagasan besarnya. Masih gagasannya dulu. Jadi begini, ini Anda belum masuk ke pembuatan kegiatan, pisahkan. Ini kalian masih masuk mendapatkan penyebab permasalahan. Masih dapat kan penyebab permasalahan kan? Iya. Kalian kan baru habis bikin fishbone kan? Seperti itu. Ya, Bu. Ya, jadi habis bikin fishbone, dipilah lah, ambillah ada berapa penyebab. Dibikinlah per poin-poin. Misalnya kurang komunikasi, Bu, penataan yang kurang, Bu, bla bla, ada 4 misalnya, ya, dipisah-pisahkan. Nah, setelah ada 4 ini, maka tentukan apa gagasan untuk yang satu. Atau sudahlah kalau saya bilang gagasan kalian mungkin tidak paham karena kita tidak bertemu dari awal ya. Saya tidak menjelaskan sejak awal. Jadi tak usahlah gagasan, solusi misalnya, ya. Jadi dari penyebab permasalahannya ini ada solusi. Apa solusinya kalau kurang komunikasi? Berarti konsultasi misalnya. Oke? Bisa? Paham sampai di situ? Iya, Bu. Oke. Yang kedua, apalagi penyebab permasalahan yang kedua? Misalnya apa nih kalau di sini? Misalnya Oh, Bu. bisa dilihat. Misalnya yang kedua, penataan yang belum maksimal. Ini banyaknya indikator penilaian evaluasi KLA. Berarti apa solusi untuk menghilangkan banyaknya indikator ini? Berarti adanya dokumen pendukung misalnya, begitu ya. Nah, itu kan solusinya. Gagasan itu solusi begitu. Nah, nanti penyebab kegiatan yang penyebab permasalahan ketiga ada lagi. Nanti apa lagi solusinya untuk menyelesaikan itu? Nah, setelah itu sudah jadi tabelnya, baru kalian pisah. Oh, berarti saya punya solusi-solusi ada 4 misalnya, atau ada 3. Maka dari 3 ini kita pecah dia, kita buatkan kegiatannya. Kalau konsultasi berarti konsultasi. Kalau banyaknya indikator, berarti mau diapakan indikator penilaian yang banyak ini? Kalau saya lihat menyiapkan dokumen pendukung terkait semua indikator penilaian. Loh, kalau banyak kan berarti solusinya dikurangi. Atau maksudnya bagaimana ini? Banyaknya indikator seperti apa ini? Kan dari Maksudnya? pusat, kan ini Bu, yang Oke. evaluasi KLA ini kan banyak indikatornya. Jadi Oke. mestinya Nah, dipilih. jadi kalau karena banyak, dirimu mau apakan yang banyak ini? Saya bikinkan form list Bu supaya jelas. Oh, ini untuk ini. Nah, untuk cocok. ini. Berarti dirimu begini. Berarti penyebabnya itu bukan banyaknya. Pemahaman, misalnya ya, pemahaman yang kurang atas banyaknya penilaian, indikator penilaian. Anggaplah seperti itu. Anggaplah dulu ya, karena saya juga belum paham sekali. Tapi berarti pemahaman yang kurang. Jadi untuk memudahkan pemahaman orang, maka dirimu membuatkan list, begitu ya? Membuatkan list atau membuatkan format supaya mereka mudah melihat indikator apa saja sebenarnya yang ada. Begitu kan? Iya, Bu. Ya, begitu. Jadi penyebab permasalahan bukan banyaknya indikator, tetapi kurangnya pemahaman akibat indikator penilaian yang begitu banyak. Terlalu banyak. Ya, jadi lebih panjang lagi penyebabnya. Maksudnya lebih jelas lagi penyebab mereka tidak paham karena seperti itu. Kemudian apa solusinya? Maka solusinya adalah dirimu membuatkan tadi pointer misalnya, ya, atau checklist misalnya, atau daftar indikator penilaian, gitu. Menyiapkan daftar indikator penilaian. Oke, solusinya. Iya, Bu. Nah, jadi itu solusi sayang. Nah, kemudian lagi ketiga ada lagi apa penyebabnya, dan keempat. Nah, dari solusi ini, tadi kan saya bilang gagasan, sekarang saya ganti solusi supaya kalian tidak bingung. Jadi dari solusi-solusi yang ada,
kalian langsung pindahkan menjadi kegiatan. Kenapa? Sebenarnya tidak perlu dipindahkan jadi kegiatan. Solusi ini sudah namanya kegiatan. Tetapi terkadang solusi yang kalian ambil itu masih 3 jumlahnya, atau bahkan masih 2, ya. Kenapa? Karena memang penyebab permasalahan Anda cuma 2. Nah, kenapa dibikinkan kegiatan akhirnya menjadi 4? Bisa. Kenapa? Karena pertama menyiapkan daftar indikator pertanyaan 1. Berarti kegiatannya apa? Membuat daftar indikator pertanyaan, ya. Itu 1 kegiatannya. Ada lagi kegiatan 2. Misalnya apa lagi? Nah, ternyata setelah dirimu membuat kegiatan itu baru dapat 3. Maka berputarlah otakmu. Aduh, saya mau jadikan 4 bagaimana? Sedangkan saya sudah bikin penyebab permasalahan cuma segini. Maka bikinlah kegiatan 1, kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Di situ masukkan ada tahap 1 melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tahap 2 cari-carikan lagi tahapan. Misalnya, aduh apalagi ya? Oh, saya mau bikin daftar lah. Saya mau bikin kedua, saya bikin rancangan layout. Misalnya dirimu mau mengatur ruangan. Oh, saya bikinkan rancangan layout ini. Pokoknya bikinkanlah daftar tahapan-tahapan itu sampai lebih dari 2 atau 3. Tapi kalau saya lihat kayaknya tahapannya cukup 2 deh. Tunggu sebentar supaya kalian tidak kacau. Nah, tapi nanti lah lihat ya, nanti bisa konsultasi mentor, coach 2 atau 3. Tapi nanti kan bisa ditambah tahapannya. Misalnya tambah lagi tahapannya, tahapan keduanya dari kegiatan 1 membuat atau mencari informasi tentang KLA. Misalnya begitu. Ada macam-macam, ya. Jadi otomatis kegiatan solusimu yang cuma 3 tadi bisa jadi 4 karena tambah 1 kegiatan di awal gitu. Atau terkadang kalian punya solusi 4, tapi ternyata pas dilihat-lihat ada 2 yang sosialisasi. Nah, kalau sudah 2 sosialisasi kan paling kita gabung kan? Bu, akhirnya sosialisasinya digabung. Nah, jadinya kegiatan kalian juga jadi 3, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan gagasan tadi itu adalah penyelesaian dari penyebab permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, begitu. Tapi sering saya sebutnya gagasan karena memang ya itu memang gagasan dia untuk menyelesaikan penyebab permasalahan itu dicarikan gagasan untuk dia selesai, gitu. Atau solusi lah, demikian. Ya. Kalau istilah gagasan yang di atas tabel itu memang hanya istilah gagasan intinya dari sama dengan judul lah itu. Remahnya ini menjadi meningkatkan seperti itu di atas tabel biasanya. Ibu misalnya Bu, kan ini ya, misalnya ada 4 penyebabnya, berarti solusinya bisa ada 4. Ya, pasti. Terus kegiatannya diambil dari solusinya ini masing-masing, ya. Berarti kegiatannya juga ada 4 begitu Bu ya? Iya, seperti itu. Ada 4. Iya Bu. Coba kita lihat ya. Yang tadi yang tahap pertama tadi itu nanti yang kegiatan pertama tadi itu bukan kegiatan kalau tidak salah ya. Dia masih bertemu mentor ya. Kurangnya komunikasi dan subsidi yang terkait dengan pengarsipan. Kurangnya komunikasi dalam mungkin ini kurang komunikasi dengan siapa nih? Dengan mentornya Bu. Maksudnya seperti apa? Atau mungkin begini maksudnya? Seperti apa maksudnya nih coba? Maksudnya bukan dengan pegawai yang ada di bidang itu karena kurang komunikasi jadi arsipnya tidak tahu ini kemana, ini kemana. Berarti informasi koordinasi yang kurang, ya. Koordinasi begini, lemahnya informasi mengenai arsip, begitu? Ya Bu. Sepertinya, ya. Jadi kurangnya informasi mengenai arsip, maka apa yang solusi Anda? Solusi kita bukan konsultasi dengan mentor, tapi menyelesaikan komunikasi yang tidak jelas tentang arsip itu. Apakah yang pertama, apakah dirimu akan melakukan sosialisasi untuk membuat seinternal ini paham, atau dirimu akan membuat mekanisme kayak juknis tentang atau dirimu akan membuat alur penyimpanan arsip. Nah,
bisa saja dirimu membuat alur penyimpanan arsip dan alur itu akan dirimu sosialisasikan. Jadi kalau kurangnya ya misalnya kurangnya komunikasi atau kurangnya informasi atau kurangnya koordinasi, nanti penyelesaiannya dengan membuatkan alur penyimpanan arsip. Maksudnya seperti itu atau bukan? Iya Bu, maksudnya Seperti karena kurang komunikasi jadi arsipnya tidak jelas ini di mana ini. Akhirnya solusi yang ada sebaiknya dirimu membuatkan alur. Oh iya. Kalau sudah ada SOP-nya seperti alur, kan sudah tahu. Kalau ambil arsip harus mencatat di buku keluar. Kalau memasukkan arsip harus dicatat di buku masuk. Kalau mau meminjam 2 jam tidak perlu dicatat. Kalau mau meminjam 3 jam harus dicatat. Itu kan namanya SOP kan? Tapi kalau mau ringkas, bikinkan alur. Nah, jadi silahkan dirimu di penyebab permasalahan kurangnya informasi internal tentang pengarsipan atau apalah nanti carikan kalimatnya, maka solusinya adalah 1, membuatkan alur pengarsipan yang nanti akan ditempel supaya mereka paham, oh berarti saya kalau ambil arsip, ambil dulu baru simpan, baru catat, bawa araf. Kalau kembalikan, setelah saya masukkan arsipnya, saya catat lagi bahwa saya kembalikan tanggal sekian, itu alur. Tapi kegiatannya bukan cuma alur, dirimu harus bikin alur dan sosialisasi atau edukasi. Berarti dari penyebab permasalahan yang satu ini, dirimu menghasilkan 2 kegiatan. Begitu. Oh, iya, Bu. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan yang lain juga paham. Oke, selanjutnya kegiatan kedua. Jadi kalau saya lihat teman-teman ini memang masih sedikit lemah dari penentuan identifikasi permasalahan. Sehingga kalau saya lihat menarik penyebab permasalahannya masih belum terlalu tepat. Tapi tidak apa-apa, itulah buktinya kita sekarang berproses ya. Kemudian ini banyaknya indikator penilaian. Yang dimaksudkan bukan banyaknya tadi ya, kurang pahamnya dikarenakan banyaknya indikator penilaian. Maka silahkan selesaikan. Apa solusinya? Tadi membuatkan daftar indikator penilaian. Ya? Oke, saya akan kegiatan ketiga. Belum adanya proses digitalisasi. Oke, berarti permasalahannya adalah data masih tercatat secara konvensional atau secara manual. Nah, solusinya apa? Maka data akan digitalisasikan. Ya, Bu. Oke? Atau ini melakukan pemindaian terhadap dokumen fisik ke dalam bentuk data digital. Oke. Tapi penyebab permasalahannya jangan belum adanya proses digitalisasi, sampaikan saja data masih tercatat secara manual. Oke. Keempat, pengaturan soft file data yang masih belum tersusun rapi. Oke, berarti kalian dirimu akan mengorganisir dokumen ke dalam folder. Oke, selesai. Tahap 4, ya? Ya, Bu. Berarti enggak mesti harus ada evaluasinya, Bu ya. Kalau saya lihat enggak perlu. Kenapa? Karena dirimu kan memang tidak ada kuantitas yang harus dilihat, kualitas yang harus dilihat. Yang ada perlihatkan saja before afternya, sebelum tertata, setelah. Jadi bisa juga kalau mau belum optimalnya, berarti nanti kan atau belum terlaksananya penataan data yang jadi begini. Belum ya ini bagus. Belum adanya, jadi jangan belum adanya digitalisasi dokumen. Ini bukan isu ini cantik. Ini kalau ini isumu berarti penyebab permasalahannya tidak masuk komunikasi dan sebagainya, Cin. Jadi ini hanya permasalahan untuk kegiatan untuk penyebab permasalahan yang keberapa digitalisasi tadi. Masuk di penyebabnya. Yonggri Puput. Jadi tadi kegiatan belum tersusun teraturnya ya. Jadi judulmu boleh belum teraturnya pengarsipan dokumen pendukung untuk pelaporan. Belum tersusunnya atau belum teraturnya. Sehingga dirimu tidak dituntut untuk meningkatkan. Dirimu hanya dituntut untuk memperlihatkan keteraturan, ya. Keteraturan tadi kan sudah dengan semua hal yang dibuat tadi. Oke? Oke, Bu. Kalau meningkatkan berarti harus ada peningkatan. Kalau
mengoptimalkan berarti harus terlihat optimalisasinya. Kalau ini kan belum ada, belum tertata atau belum apa tadi yang saya bilang, saya sudah lupa. Seperti itu, ya. Ya, Bu. Jadi nanti juga konsultasi sama coachnya. Bisa saja yang kita konsultasi sekarang mentah lagi, coachnya enggak setuju, silahkan, enggak apa-apa. Saya hanya memberikan teman-teman wacana sehingga bisa paham, oh berarti begini maksudnya, sehingga pada saat juga nanti ada perubahan-perubahan kecil, teman-teman sudah tidak harus stres karena sudah melewati bongkar pasang hari ini. Oke? Tapi sebelum lanjut, saya ingin mendengarkan dari dirimu. Coba tolong dikaitkan satu kegiatan yang milikmu tadi dengan agenda 3. Silahkan. Ini Bu, seperti yang pada saat melakukan konsultasi dengan mentor untuk nilai manajemen ASN-nya itu dengan kita bisa memiliki etika profesi, yakni kita meminta izin dahulu atau konsultasi terlebih dahulu kepada atasan atau mentor terkait aktualisasi yang akan kita lakukan. Oke. Jeng, jadi konsultasi dengan mentor terkait dengan agenda 3 di mana terkait dengan agenda 3 untuk manajemen ASN, yaitu terlihat dari konsultasi di mana konsultasi yang baik dapat ditentukan oleh kompetensi dari ASN tersebut, di mana dengan kompetensi yang terdiri dari skill, knowledge, and attitude yang dimiliki baik, maka segala hal yang dikonsultasikan akan tercapai. Maksudnya maksud konsultasi akan tercapai dengan baik. Kalian tahu sendiri kan kalau kompetensi Anda dalam segi attitude-nya atau dari segi komunikasi yang kurang, maka berpengaruh kan terhadap konsultasi? Iya, Bu. Ya, sangat seperti itu. Ya, manajemen ASN. Kemudian pelayanannya tahu sendiri bahwa dari segi pelayanan kami harus ramah dan sopan dan bla bla. Oke? WOG terlihat bahwa dengan konsultasi tersebut bahwa dari sisi WOG itu merupakan hal tersebut merupakan penguatan koordinasi dan kolaborasi internal kami dalam pencapaian hasil aktualisasi. Demikian. Oke. Terima kasih, Jeng. Ya, terima kasih. Kita close ininya, kembali ke teman yang lainnya yang masih ingin bertanya. Silakan. Saya Ibu. Oke, ya saya belum lihat nih. Siapa nih? Agnes, Ibu. Oh ya, tapi silakan share screen. Ibu, sebelumnya mau bertanya, ini bukan bertanya sih, ingin menyampaikan bahwa dalam menentukan permasalahan, isu permasalahan pada instansi saya ini kurang dapat ininya Bu, permasalahan karena selama masuk itu sangat kurang ini kegiatan atau pekerjaan yang ada di situ, Ibu. Agnes di kantor apa ya? Bagian hukum, Ibu. Oke, hukum. Tapi Agnes jabatannya apa? Analis advokasi hukum, Ibu. Oh, berarti sudah langsung ditempatkan ya di tupoksinya, begitu? Atau masih di tempat lainnya? Sudah di subbagiannya, tapi kegiatan pekerjaan di situ macam kayak belum masih bikin teh. masih bantu-bantu yang lain. Semrautan. Okay. Tapi memang sama sekali belum diberi kesempatan untuk melakukan tupoksinya, belum ya? Belum, Ibu. Cuman kemarin saya ada ini konsultasi sama atasan. Permasalahan apa yang dapat saya ambil di tupoksi saya, Bu. Saya coba share screen, mudah-mudahan betul ini. Oke. Jadi silahkan boleh dilihat tupoksinya, tapi boleh juga nanti silahkan share screen. Tapi boleh juga nanti menyampaikan bahwa dirimu belum ditempatkan sesuai dengan jabatan yang apa ya namanya? Jabatan apa sih istilahnya kalian? Jabatan fungsionalnya kalian. Jabatan apa sih jabatan pada saat kalian mendaftar itu? Formasi itu apa? Nah, jadi berarti hanya menyelesaikan pekerjaan rutin saja di sana. Jadi ini kemarin Bu ada
ada permasalahan yang di sempat diberikan sama atasan. Penyebab pertamanya apa? Penyebab identifikasi masalahnya apa? Ini kurangnya pengoptimalan sistem pengaduan masyarakat secara online terhadap permasalahan hukum pada bagian hukum sekretariat daerah, Ibu. Kurang optimal ya. Tunggu bentar ya. Iya. Oke, kurangnya belum optimalnya ya. Belum optimalnya sistem pengaduan masyarakat secara online. Oke, berarti ini ya belum optimal. Ini yang sudah dititipkan oleh mentor? Atasan, Ibu. Oke. Atasan itu mentornya atau siapa? Kepala bagiannya. Oh, dirimu mentornya kepala bidang ya? Kepala seksi ya? Sebagian sih, Bu, cuman sempat bercerita sedikit. Oh, ya. Oke. Sekarang berarti ini isu yang sudah di APKL ini? Belum, Ibu. Gubrak. Tidak apa-apa lah. Jadi kalau ini belum optimalnya, berarti carikan penyebabnya. Pertama, ini kayak kurang. Ini penyebab permasalahan jatuh cinta ini kalau jarak membatasi. LDR ini ya. Jadi kayaknya ini urusan LDR kalau yang jarak antara kita ini. Aduh, tolong Pak Doni, Pak Hasbi. Jadi ini, apa perlu saya putarkan lagunya ini? Jarak bintang. Jadi kita lihat ya, belum optimalnya sistem pengaduan online, pengaduan masyarakat secara online. Berarti apa penyebabnya? Pertama, mungkin ya, bisa saja signal yang tidak ada, bukan. Bisa saja informasi yang belum sampai ke masyarakat. Betul? Bisa saja ya penyebabnya. Masyarakat belum tahu kalian punya layanan informasi online. Belum ada, Ibu, layanan layanan ini pengaduan secara online, Ibu. Aduh, berarti bukan belum optimal. Jadi belum ada. Saya diminta ini, Bu. Dirimu diminta buatkan itu. Aksi perubahannya itu untuk. No, Beb. Jadi itu belum ada, belum tersedianya sistem pengaduan online gitu. Jangan belum optimal. Kalau belum optimal itu sudah ada. Tapi belum optimal, Ibu. Cinta. Begitu. Iya, Ibu. Aduh, saya yang menangis ini. Sama, Bu. Hancur. Jadi seperti itu. Berarti belum adanya atau belum tersedianya sistem pengaduan online. Seperti itu. Yes, nah, berarti penyebabnya jangan itu. Itu bukan ini sih. Bukan isu sih belum adanya itu. Isunya sebenarnya belum optimalnya, salah satunya ya, belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat, Cinta. Oh iya. Begitu ya di kalian itu. Belum optimal kan pengaduan masyarakat diselesaikan? Ya, gitu ya? Di tempat kami itu yang kemarin saya tangkap dari atas yang dibicarakan itu untuk membuat sistem pengaduan secara online, Ibu, karena tidak ada
pengaduan online di bagian itu. Makanya itu dicarikan dulu permasalahannya, Cinta, supaya akhirnya jawabannya kalian harus bikin itu pengaduan online bukan langsung itu mau dibikin. Itu dia Ibu. Ya makanya catat pertama permasalahannya adalah belum optimalnya, catat. Iya. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat di tentang apalah kalian itu, kan? Nah, akhirnya belum optimalnya ini kalian carikanlah penyebabnya. Kenapa ya penanganannya belum optimal? Pertama, karena jarak antara kita yang jauh. Jadi masyarakat susah datangnya, maka masyarakat bisa dengan online. Makanya nanti solusinya dari penyebab jarak itu, solusimu atau gagasanmu online. Nah, kemudian penyebab kedua, informasi yang belum sampai ke masyarakat. Misalnya informasi yang lambat sampai ke masyarakat. Nah, penyelesaiannya juga adalah online system. Gitu. Kemudian yang ketiga, misalnya apa lagi? Nah, akhirnya karena solusimu atau gagasanmu tadi semua online ya, akhirnya dirimu harus bikin online system. Jadi pengaduan online. Begitu. Akhirnya dirimu harus bikin pengaduan online. Nah, waktu membuat pengaduan online itu berarti satu, persiapan misalnya, kedua, merancang seperti apa, atau merancang, kemudian membuat model pengaduannya seperti apa, online-nya seperti apa, apakah WA, apakah website, apakah apa, dan sebagainya. Demikian dong. Maka, misalnya satu kegiatanmu tentang pembuatan pengaduan online kan, atau membuat website, atau membuat apalah yang salah satunya. Nah, kegiatan tersebut yang coba dikaitkan dengan agenda 3 nantinya. Gitu. Jadi, kan kegiatanmu satu pasti membuat pengaduan online, sistem pengaduan online, gitu ya. Nah, sekarang coba kita mainkan. Kegiatan membuat sistem pengaduan online bila dikaitkan dengan agenda 3, itu seperti apa coba? Silakan. Tapi kalau gagasannya ini kan kalau penyebab masalah 1, 2, gagasannya juga 2. Ini gagasannya coba lihat seperti isu yang kedua. Ada isu keduamu tidak? Ada. Ya Robbi, tidak usah semua isu kau selesaikan. Tidak Ibu. Iya, yang diselesaikan satu saja itunya, yang setelah di USG itu. Kan ada kan? Tidak Bu, kan saya belum buat ini APKL sama USG. Dirimu banyak sekali ini, Iya Bu. Belum optimalnya apa ini? Belum optimalnya sistem penanganan pengarsipan. Pengarsipan. Surat masuk dan surat keluar. Bikin aja ini belum optimalnya pengarsipan, Itu dia Bu, saya baru mau konsultasi lagi apakah mau mentornya sama atasannya seperti ini. Tidak usah lagi tidak mau. Bilang saya sudah melihat permasalahan satu pengarsipan yang belum optimal. Begitu. Jadi ada berapa isumu? 1, penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal. 2, pengarsipan yang belum optimal. Coba turun lagi. Data pengoptimalan data penanganan permasalahan atau perkara hukum. Ini sudah sampai tadi penanganan masyarakat toh? Kalau ini Bu, maksudnya dokumen berkas yang berperkara di yang sementara berperkara masuk di jaringan dokumentasi dan informasi hukum itu Bu. Jadi kita melihat bagaimana sedang berjalannya informasinya, sedang berjalannya itu kasus itu Ibu, perkara itu. Tapi belum optimal kan?
Iya, belum ada sama sekali di itu juga kan Kalau belum JDIH-nya ada baru. jangan belum optimal ya, Jeng. Kalau Iya, belum Bu. ada, pokoknya belum ada. Ya? Siap. Oke. Oh, tapi cocok nih. Dirimu ini kan dihukum lama-lama maksudnya. Dirimu kan nanti kalau konsultasi sama Ibu Agus, cocok. Ibu Agus itu sarjana hukum. Jadi mungkin nanti akan lebih enak arahannya. Ya? Kalau sarjana hukum itu lebih cocok. Tapi yang pasti identifikasi masalah nanti tinggal pilih mana yang dirimu mau angkat dari ketiga ini, begitu kan? Dari 3 ini Bu, saya US, APKL dan USG Ibu. Atau? Ya. Nanti di USG kan nanti turun satu mana yang dirimu sangat prioritaskan, kan? Oke, siap Ibu. Baru buatkan fishbone-nya. Ya, untuk dapat yang satu tadi, kalau sudah dapat satu dari USG, boleh pakai fishbone, boleh pakai mind map, boleh pakai causal map, pohon masalah, macam-macam. Ya, nanti tinggal pilih. Kemudian carikan apa penyebab masalahnya. Tadi kan kita pakai intuisi mencari penyebab masalah. Tadi satu penyebab masalahnya tidak, tadi sudah seperti itu ya, ada. Ini juga belum optimalnya, kurangnya, ini sudah penyebab mungkin. Demikian. Setelah itu baru penyebab masalah itu kita carikan solusinya. Kalau belum optimalnya ini atau belum adanya informasi berarti harus disosialisasikan solusinya. Berarti kegiatannya bikin sosialisasi. Gitu. Kurangnya ini begini seperti itu. Oke? Nah, dirimu tinggal nanti harus paham bagaimana membuat kegiatan yang ada untuk dikaitkan dengan agenda 3. Ya, tadi contoh-contohnya sudah beberapa teman sudah lewat beberapa teman. Kemudian nanti permasalahannya nanti kalau sudah dapat satu, entah yang belum adanya online itu atau belum optimalnya berkas, arsip, nanti itu bisa dikaitkan dengan agenda 3 juga. Oke? Teman-teman, untuk mengaitkan dengan agenda 3 tidak perlu semua agenda itu kena, semua modul itu kena. Tetapi kalau memang kalian bisa tajam, silakan. Tapi kalau tidak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya? Tapi silakan. Terima kasih, Jeng. Nanti mungkin bisa konsultasi juga dengan mentor supaya lebih memastikan ya, lebih membuatmu penuh kepastian daripada LDR jarak jauh. Jadi mudah-mudahan bisa lebih pasti nantinya. Tapi ya itu model-modelnya seperti itu, seperti tadi gaya-gayanya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Saya Bu Nur Fadila. Tadi silakan. Jadi ini pertama kan dari identifikasi isu. Jadi saya punya 4 isu, yang itu kurang optimalnya pengarsipan berkas laporan bulanan dan tahunan imunisasi. Kedua, kurang maksimalnya pelaporan imunisasi di Dinas Kesehatan. Ketiga, rendahnya tingkat kepatuhan petugas puskesmas dalam menyampaikan laporan bulanan dan tahunan imunisasi. Dan keempat, kurangnya koordinasi antara petugas imunisasi di bidang puskesmas dan petugas imunisasi di Dinas Kesehatan. Selanjutnya, saya validasi kualitas isu pakai APKL. Jadi ada 2 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama itu kurang optimalnya pengarsipan berkas laporan bulanan dan tahunan imunisasi. Dan rendah untuk semuanya ya, cara menggunakan analisisnya. Ya, lanjut. Dan rendahnya tingkat kepatuhan petugas puskesmas dalam menyampaikan laporan bulanan dan tahunan imunisasi. Nah, 2 isu ini saya masukkan ke dalam analisis USG. Dan yang mendapat peringkat pertama itu kurang optimalnya pengarsipan berkas laporan bulanan dan tahunan imunisasi. Oke, jadi itu isunya, itu masalahnya. Lalu masalah tadi saya buatkan analisis masalah menggunakan fishbone. Penemuan penyebab permasalahan ya? Iya. Ya. Cuman yang saya bingungkan Ibu kan di sini ada man sama environment-nya juga yang menyebabkan. Man-nya itu kurang SDM, sedangkan environment-nya itu ruangan yang sempit. Nah, ini kan saya tidak ambil sebagai saya tidak masukkan dalam penyebab ya, di tabel nanti karena tidak mungkin dirimu menambah SDM ya. Iya, betul. Ya. Tidak apa-apa begitu Ibu? Tidak apa-apa, Jeng. Tidak apa-apa lah. Tapi tetap dicantumkan. Cantumkan saja. Oh iya.
Setelah itu Karena nanti kalau penyebab ditanya, kenapa ini tidak diselesaikan? Ya Pak, karena ini bukan kewenangan kami sebagai jabatan apa. Oke, Bu. Ya, bukan kewenangan kok. Selanjutnya itu penyebabnya ada 3 penyebab. Yang pertama, belum adanya tempat khusus untuk menyimpan arsip laporan imunisasi. Jadi gagasannya pengadaan tempat penyimpanan berupa lemari untuk menyimpan arsip laporan imunisasi. Selanjutnya ada. Sebelum lanjut, ini Ya. gagasan nanti dirimu mau pakai pengadaan dana ini atau dirimu mau berinovasi kegiatannya? Kegiatannya rencana pengadaan, Ibu. Gajek Mbak Ajek pakai uang, nah itu. Tidak bisa kita permintaan ke, kan misalnya kayak kita mau permohonan ini, jadi kita buat. Tapi dalam 1 bulan mana bisa. Jadi kalau dirimu mau, kan belum adanya tempat khusus, boleh tapi dirimu melakukan peminjaman, jadi pinjam lemari, atau kalau tidak dapat lemari, misalnya dirimu mengatur saja dengan cara berinovasi. Ada rak-rak mungkin bisa dibuatkan, atau pinjam meja-meja dijadikan atas bawahnya diisi dan sebagainya. Atau paling bisa ya peminjaman, buatkan surat peminjaman, kemudian nanti dipinjam, diangkat, bawa ke situ. Atau ada yang bekas-bekas gempa bumi, ambil seperti itu. Oh, jadi misalnya gagasannya pemanfaatan lemari. Iya, cantik. Oke. Pemanfaatan lemari yang lemari yang tidak terpakai misalnya. Yang terpakai, ya. Oke. Jadi gagasannya itu, kedua, belum adanya tempat penyimpanan arsip berdasarkan tahun laporan. Jadi di sini dia mengadakan file box. Hei dirimu, jadi belum adanya tempat, oke. Kemudian jangan lagi belum adanya tempat, belum tersusunnya. Iya, tersusun berdasarkan tahun laporan. Nah, nanti dirimu boleh menyusun itu, kemudian dimasukkan ke dalam firebox. Kalau tidak, cukup daripada dirimu beli firebox lagi, pinjam. Tapi kalau tidak bisa pinjam, bedakan saja warnanya, oke? Dan bedakan saja mana tempat susunannya. Iya. Begitu, Ganti. Selanjutnya yang ketiga itu belum adanya media penyimpanan arsip laporan dalam bentuk soft file berbasis online. Jadi di sini dia pengadaan media khususnya Dropbox. Jadi nanti rencana mau bikin akun Dropbox saja, baru filenya disimpan di dalam. Oke. Nah, terus itu tadi gagasannya. Kegiatannya ada 4. Yang pertama konsultasi dengan mentor. Kedua, boleh saya membuat dirimu seperti Pak Doni? Jadi konsultasi dengan mentor ini sorong ke tahapan, oke? Dirimu buatkan saja di situ tahap persiapan. Tahap persiapan, pelaksanaan, aktualisasi, kegiatan aktualisasi, ya. Jadi konsultasi mentor pindah masuk dalam tahapan. Ya. Kemudian membuat permohonan pengadaan fasilitasi penyimpanan. Nah, ini berarti permohonan peminjaman. Tapi jangan jadi itu, enggak usah. Dirimu bikin saja di kegiatan persiapan, masukkan dia membuat permohonan peminjaman. Tetapi kegiatan 2 masukkan pengaturan ruangan itu, atau apalah judulnya, bahwa lemari itu sudah dirimu masukkan dalam ruangan begitu. Pengaturan itu sudah ruangan. Saya masukkan di dalam. Iya. Jadi kegiatan dia di situ, pelaksanaan pengaturan ruangan itu, pengaturan ruangan arsip atau pengaturan ruangan arsip dengan rak arsip baru, sedap. Atau dengan rak arsip pinjaman, kasihan Delo, begitu, ya. Jadi pokoknya kegiatan 2 itu jadikan pembuatan, artinya dia melaksanakan pengaturan seperti itu, ruangan arsip atau pengaturan layout arsip atau apalah gitu, ya. Tapi awalnya tahap 1-nya menyusun layout dulu. Jadi sebelum masukkan itu lemari, susun dulu layoutnya, bikin dulu rancangannya. Oh, lemari itu di sini, gitu. Kemudian baru memindahkan lemari arsip tersebut. Kemudian ketiganya baru mengatur. Kan memindahkan beda dengan mengatur. Oke? Iya. Jadi pertama dirancang dulu layoutnya. Oke, selanjutnya kegiatan kedua. Kegiatan ketiga jadinya ya? Iya. Ya, silakan. Yang ketiga itu tadi merancang pembuatan penyimpanan berbasis online. Oke, boleh.
Nanti penyusunan arsip yang berdasarkan tahun masuk di 4. ini. Oke. Ya, cocok. Selesai, aman. Berarti permasalahanmu apa tadi? Kembali kita ke permasalahan. Apa tadi ya? Ini ya, kurang optimalnya pengarsipan ya. Oke. Berarti begini. Ya boleh. Nanti tinggal tanya Bu Agustina aja. Kurang optimalnya atau belum tertatanya pengarsipan gitu. Kalau belum tertatanya berarti dirimu hanya menata. Toh? Outputnya hanya dicari tertata. Tapi kalau belum optimal, saya berarti belum tahu mengoptimalkan. Berarti bagaimana optimalisasinya? Berarti teroptimalkan, bagus juga. Teroptimalkan karena sudah jadi ada online Dropbox-nya itu, kemudian nanti konsultasi aja sama ininya, ya? Oke, Bu. Untuk judulnya, karena kan intinya kegiatannya sudah dapet, ini kan tinggal kurang optimalnya atau belum optimalnya atau belum tertatanya pengarsipan, seperti itu. Nah, sekarang boleh contohkan ke saya, kalau kegiatan salah satu kegiatan tadi bila dikaitkan dengan agenda 3 seperti apa? Kalau untuk kegiatan, misalnya kegiatan yang pertama tadi, ya, tahapan persiapan manajemen ASN itu, berarti kita di situ menerapkan integritas kita di mana apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sesuai, dan profesionalitas kita dalam melaksanakan, serta di situ juga kita menerapkan kompetensi yang kita punya. Selanjutnya untuk pelayanan publik, di situ kita menerapkan etika dan etiket karena kita berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Dan untuk WOG sendiri kita melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak yang berkaitan. Sekian. Sip, demikian. Terima kasih. Jadi semua teman-teman bisa melihatlah bahwa oh ya, kalau menjelaskan secara keterkaitan dengan agenda 3 dari sisi kegiatannya, boleh proses kegiatannya kita masukkan, boleh juga dari ranah WOG dan manajemen ASN serta pelayanan itu peningkatannya seperti apa, dipengaruhi oleh kegiatan tersebut bisa juga. Yang pasti semua yang kita bicarakan adalah nilai-nilai positifnya, ya. Boleh prosesnya, boleh hasilnya yang mempengaruhi manajemen ASN dan sebagainya, silakan mainkan saja. Nah, kalau untuk itu yang keterkaitannya perlu kita tulis jabarkan di sini atau tidak perlu? Usah. Masukkan saja di situ WOG, manajemen ASN, berarti 2 yang terkait. Kalau kalian masukkan 3-3 yang seperti itu, berarti 3-3 yang terkait. Ya? Oke, Bu. Iya. Nanti itu untuk narasinya boleh nanti di laporan. Ini kan cuma rancangan. Iya, makanya cuma saya kasih pendek saja karena kalau narasi kayaknya agak panjang. Siap, demikian. Oke. Dan sebelum semua lupa, ini nilai-nilai anekanya kalian ini harusnya pertahapan cinta semua ya, bukan per kegiatan. Jadi tahap 1 jelaskan keterkaitan nilainya. Makanya itu yang saya bilang, kalau kalian sudah kerjakan di waktu agenda 2 sudah tidak ngos-ngosan sekarang. Oke. Tapi enggak apa-apa, santai mau koje dunia ji. Ya? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Wah, kita ini sudah nyaris-nyaris diskusi, sudah pokoknya saya tidak mau lagi dituntut bahwa tentang agenda 3 kalian masih lemah, tidak ya? Karena kita membahas jauh sampai menemukan semuanya, kaitan-kaitannya itu harus keren-keren pokoknya. Oke, silahkan kalau masih ada, ini waktu kita tinggal 16 menit, tinggal 15 menit, silahkan silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bantuannya. Barangkali ada masukan dari Ibu ataupun teman-teman semua. Dulunya saya share screen dulu ya. Iya. Saya sudah takut kalau Pak Hasbi yang mohon bantuan ini. Nah, ini tentang
permasalahan atau isu yang saya dapati selama sebulan seminggu berada di sekolah. Itu yang pertama, kurangnya aktivitas pelajar dan penguasaan kemampuan siswa dalam pembelajaran atletik. Kenapa saya ambil ini? Karena saya mengajar atletik di satu kelas itu, dan selama 2 minggu saya mengajar itu ada seperti belum mampunya siswa menguasai materi yang sudah saya ajarkan. Yang kemudian yang kedua, untuk permasalahan satu ya. Iya. Jadi kalau siswa belum terlalu paham melakukan aktivitas atletik, maka permasalahannya adalah rendahnya kemampuan atletik dalam pembelajaran penjas, misalnya seperti itu, Pak. Oh iya, oh begitu ya. Iya, begitu Komandan. Rendahnya kemampuan ya. Rendahnya bagaimana Ibu tadi? Bagaimana Pak? Tapi bagaimana tadi dia punya rendahnya? Gubrak. Rendahnya. Aduh, saya lupa apa ya tadi. Rendahnya kemampuan atletik siswa dalam pembelajaran penjas. Awas ya. Kalian ini sebenarnya sudah sama dengan saya menangani konsultasi coaching. Tapi tidak apa-apa lah. Saya menginginkan teman-teman ini berhasil. Iya, minta maaf Ibu, soalnya tadi saya sempat mati lampu di situ, saya blank pikiran saya, Bu. Cari tempat yang menyala lampu. Cari tempat yang menyala lampunya itu agak susah tadi. Jadi saya sempat ke sekolah tadi, sekolah SMA tadi, karena di situ ada gensetnya. Jadi di situ saya online. Ya, makanya saya melihat perjuangan teman-teman ini yang membuat saya ya sama-sama lah kita berjuang. Kalau kalian bisa jadi aparatur sipil negara 100%, itu insya Allah membanggakan bagi saya, dan kalian bisa menghidupi keluarga insya Allah. Jadi yang kedua Pak, kurangnya pemanfaatan yang kedua kurangnya pemanfaatan media teknologi oleh guru dalam pembelajaran. Pak, ini maksudnya guru kurang paham. Maksudnya gurunya kurang menggunakan media teknologi. Karena kurang maksudnya paham IT atau memang tidak menggunakan? Bapak terlalu halus ini. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan ini karena kurang paham atau karena tidak mau? Itu yang belum saya pelajari lebih lanjut. Karena sudah masuk di prajabatan. Berarti Bapak takut bilang kurang paham ya? Baiklah kalau gitu. Karena Pak, jadi tidak usah banyak-banyak Pak, tidak usah banyak-banyak. Jadi tak usahlah ambil ini, karena nanti kan Bapak punya kewenangan juga, Bapak mainkan di tupoksi Bapak saja. Supaya kalau begitu saya lanjut ke permasalahan yang keempat saja. Ketiga dulu Je. Kalau keempat, kedisiplinan nanti bukan tupoksi saya lagi. Oke. Boleh juga Pak, kedisiplinan siswa dalam pembelajaran penjas. Iya. Jadi semua hal kaitkan dengan penjas. Demikian. Karena di sekolah itu cuma 2 guru laki-lakinya. Jadi untuk kedisiplinan disorong kepada saya dan Bapak yang satunya. Oh gitu memang. Apakah berkenaan dengan siap. Kemudian ini kurangnya pemahaman siswa tentang arti pentingnya tubuh bugar dan sehat. Oke, boleh, karena ini kan terkait dengan pembelajaran Bapak ya. Jadi saya masukkan ke analisis APKIL yang sebenarnya tadi ini kurangnya aktivitas. Nomor 23 memang sudah tidak masuk, ini di kekalayakannya juga tidak kena ini. Ya. Jadi tapi koreksinya Ibu tadi yang nomor 1, analisis permasalahan nomor 1, jadi harus dirubah dia punya judul. Kan saja sebentar. Rendahnya kemampuan mereka untuk atletik kan? Siap. Oke. Lanjut ke bawah. Ke USG-nya saya masukkan, saya ambil 2 yang prioritas tadi, dan saya dapati yang pertama tadi ini tentang kemampuan pembelajaran rendah.
kemampuan pembelajaran atletiknya mereka yang bisa saya angkat sebagai isu prioritas. Ya, yang tadi ya kurang aktif pembelajarannya. Ya. Kurang paham atletik. Oke. Sekarang penyebabnya kita lihat. Penyebabnya ini Bu, karena tadi di pembelajaran jam 10 tadi saya terlempar dari room. Jadi saya tanya sama Ibu Muli tadi, saya chat, dia bilang faktor penyebab dan gagasannya itu dikaitkan dengan modul 3, modul agenda 3. Makanya saya tuliskan ini faktor penyebab ini kurangnya metode pembelajaran, yaitu kurangnya kompetensi berarti. Dan gagasannya itu. Jadi maksudnya Mas Bro, tadi penyebab permasalahan, jadi kan kita sudah mengidentifikasi permasalahan, kita sudah dapat. Nah, kira-kira permasalahan yang ini untuk semua nih. Kira-kira permasalahan yang kita dapat itu terkait tidak dengan agenda 3. Itu maksudnya. Dan misalnya dirimu bilang, Bu, atau penguji tanya, terkait tidak permasalahanmu ini kurangnya pemahaman atletik terhadap agenda 3. Oh, terkait Pak. Saya langsung jawab ya, daripada nanti dirimu cari-cari lagi jawaban. Terkait Pak. Kenapa? Karena Pak sangat terkait dengan WOG Pak, di mana ketidakpemahaman siswa itu karena memang kami guru dan saya guru olahraga khususnya dengan siswa dan orang tua serta pihak terkait lainnya di sekolah kurang adanya koordinasi, sehingga kami masih lemah dalam penentuan jadwal dan sebagainya, sehingga ya menyebabkan itu Pak, mereka lemah dalam permasalahan ini ada. Kemudian terkait juga dengan, jangan suruh ulang saya lagi ya, cepat catat. Siap. Ada di rekaman Bu. Oh bagus. Oh, dan terkait juga Pak dengan manajemen ASN, di mana permasalahan itu juga disebabkan karena kompetensi mungkin saya Pak atau kami beberapa tim pengajar itu agak kurang masih kurang kompetensinya terhadap pembelajaran atletik. Juga terkait dengan pelayanan Pak, artinya dengan di mana terlihat mereka dengan terlihatnya mereka kurang dalam pemahaman atletik, mungkin dapat dilihat juga berarti pelayanan kami belum memiliki kualitas yang terbaik. Dan nanti karena saya hanya asal bicara ini, dirimu bisa cari lagi kalimat-kalimat yang lebih mantap. Siap, okay? Siap. Tapi begitu contoh keterkaitannya permasalahannya dengan agenda 3 tadi. Nah, sehingga penyebab permasalahan yang ada berapa ini kurangnya metode. Hey guys, penyebab permasalahan ini harus ditentukan melalui analisis. Oh, itu analisis? Ibu, untuk analisis penyebab itu jujur saya belum paham Ibu. Makanya saya tanya tadi. Saya tanya tadi dengan Pak Doni jangan bilang. Tanya dia juga belum paham. Kemudian saya tanya juga teman-teman, ya hampir sama. Iya sama. Karena di agenda 1 jujur kita belum dapat. Nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman. Jadi saya kasih gambaran. Bisa pakai analisis fishbone. Fishbone itu cuma dia agak karena fishbone itu kepentingannya untuk bisnis ya, untuk produk bisnis. Jadi fishbone itu kalau Mr. Ishikawa itu menggunakan untuk bisnis, makanya dia pakai material, metode, mesin, ada mesinnya kan, ada environment dan ada sebagainya, sehingga kita di dunia pendidikan kesulitan menggunakan fishbone. Namun di modul sudah ditentukan dibolehkan untuk mengganti money, material, method itu sehingga kita bisa memasukkan kepentingan kita apa. Tapi kalau untuk saya, kalau cuma begitu, mending kita pakai mind mapping atau causal map, di mana sama saja kita hanya menuliskan apa penyebab permasalahan. Pokoknya bikin satu di tengah, kemudian bikin panah, penyebabnya apa. Kalau causal map, dia digali terus sampai kita dapat penyebab permasalahan intinya atau yang utama. Artinya begini, kenapa dia Bu tidak mau belajar atletik? Kenapa? Karena dia bosan lari dari rumahnya ke sekolah. Nah, kenapa dia bosan lari? Karena tidak ada mobilnya yang antar. Kenapa tidak ada mobil yang antar? Karena tidak ada uangnya papa mamanya beli mobil. Kenapa tidak ada uang papa yang beli mobil? Iya karena begini ya. Nah, sampai penyebab terakhir itu yang dijadikan penyebab permasalahan.
kalau pakai causal math. Tapi kan kita tidak mau seribet itu. Iya. Maka biasanya teman-teman pakai yang namanya mind mapping atau apalah yang ringkas-ringkas itu Fishbone juga oke, enggak masalah pakai. Nah, jadi caranya bagaimana? Langsung aja panah-panahnya itu atau tulang-tulangnya misalnya. Permasalahannya kan tadi rendahnya kemampuan siswa dalam atletik. Kemampuan atletik siswa dalam pembelajaran Penjas. Berarti apa penyebabnya? Yang pertama, ketidakpahaman siswa. Kedua, tidak adanya fasilitas misalnya. Sarana. Kurangnya fasilitas sarana. Yang ketiga, waktu atau tidak adanya motivasi misalnya. Ya. Jadi nanti dirimu memotivasi, kasihlah reward ke siswa yang larinya lebih cepat atau disuruh kejar anjing begitu. Nanti dia siapa yang dikejar anjing sampai tidak digigit, dikasihlah permen dia 2 biji. Apalah terserah caranya, metodenya untuk membuat mereka bisa lari sekencang-kencangnya. Nah, jadi misalnya satu tadi kurangnya pemahaman, berarti kan harus peningkatan metode, metode pembelajaran yang harus lebih baik. Nah, nanti kegiatannya berarti ada membuat RPP, ada menentukan metode, ada melaksanakan metode tersebut. Kemudian itu tadi pemahaman. Kemudian apalagi tadi ya? Motivasi tadi tuh bikinkan lomba. Bikinkan lomba, kemudian kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya permen kan hari ini 1 bungkus 6.000 misalnya kalau di jauh-jauh sana. Kalau di Palu kan masih 4.000-an. Nah, bagi 3 permennya dibungkus lucu-lucu, kasih hadiah yang juara 1, hadiah juara 2. Anak-anak itu kan sebenarnya bukan hadiahnya tapi hore-horenya. Nah, kemudian itu motivasi. Kemudian apa lagi tadi ya? Fasilitas. Misalnya ya, di sana kan Bu kita tidak punya lapangan untuk lari. Nah, silahkan buatkan jalur saja, misalnya di sekolah, lewat belakang-belakang sekolah, keliling lewat WC, lewat mana. Yang penting dirimu bisa mengajak siswa untuk membuat track, jalur lari itu. Begitu, misalnya. Ini hanya contoh. Nanti kan bisa konsultasi lagi dengan coachnya dan mentor. Siap. Ya? Jadi nanti dari gagasan-gagasan itu dibuatkan kegiatan. Berarti kegiatan pertama, misalnya tadi persiapan, ada konsultasi, kegiatan kedua, tapi konsultasi itu ada berapa lagi ya ke bawahnya. Kegiatan kedua tadi membuat metode itu, menentukan metode, bahkan dirimu bisa membuat media pembelajaran. Apa itu contohnya? Gambar, di print saja, model-modelnya orang siap untuk awal startnya itu siap dan gerak itu apa? Bersedia siap mulai. Bersedia siap mulai. Kemudian bagaimana lari yang benar. Kemudian bagaimana mengatur nafas pada saat sekian langkah. Kalau umpamanya untuk bukan nanti ya lari beda-beda ya, lari yang atletik dan sebagainya. Itu bagaimana pengaturan nafas. Di sini Bu gitu. Dewi. Iya silakan. 1,5 menit terakhir Ibu, berhubung besok kita sudah pindah di agenda 4, saya mewakili teman-teman, terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu. Pak Doni, jangan seenaknya, tunggu bentar, ini Pak Hasbi, tunggu saya selesaikan dulu Pak Hasbi. Enak saja. Jangan lupa nanti kita terima kasih Ibu. Iya, sebelum lupa, nanti kita sudah terlempar ya, saya juga mohon maaf. Sebelumnya maaf saya Pak Doni, maaf Pak Ketua. Kalau saya banyak kasar, satu. Kenapa? Maunya kalian baik ya, hasilnya juga baik, dan saya berdoa insya Allah kalian lulus semua. Yang kedua saya inginkan kalian tidak blank pada saat ketemu dengan coach di awal, kalian buta begitu. Yang paling tidak kalian sudah punya lah harapan-harapan seperti ini, nanti tinggal dirubah ya terserah lah, kalian bonyok lagi terserah gitu. Dan yang lain-lain, yang penting saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, kalian tidak enak, perasaan tersinggung begitu ya, atau tidak berkenan, mohon maaf karena niat saya tidak ada jeleknya ya, mohon maaf. Kemudian untuk Pak Hasbi tadi sekarang abaikan Pak Doni dulu ya Pak Hasbi ya. Ya sekarang kita lihat Pak Doni tadi mengkat, Pak Hasbi tadi punya kegiatan beberapa, nanti Pak Hasbi membuat RPP, buat ya RPP-nya karena bikin metode baru. Kemudian
bikin metode, kemudian bikin media, menggambar gambar-gambar tadi yang akan ditempel sebagai media pembelajaran. Itu sudah 3, Pak. Nah, kemudian pelaksanaan metode itu. Jadi 5 metode detik. sudah langsung Bapak, ya, jangan bikin gugup. Kemudian, aduh, yang begitu Pak ya, nanti bisa konsultasi. Makasih Bu. Makasih semua ya, mohon maaf. Makasih, Bu. Terima kasih banyak. Maaf menyita waktunya, Bu. Makasih Bu. Pak, sudah begitu adanya. Recording in progress.